Mas Zaki kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5. Sekolahnya di mana Mas Zaki? Ikut pengecat Kabupaten Ngawi. Kabupaten Ngawi. Mondok di Corekan Kaliombo Kota Kediri ini betah Mas Zaki? Betah. Betah, alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Sebelumnya pernah mondok? Betul. Ini berarti pengalaman pertama ya. Alhamdulillah dapat izin dari sekolahnya untuk mengikuti program pembelajaran Nahwu Shorof ya dalam bulan Ramadan ya. Mas Zaki mau sorokan faslon apa, bisa ditunjukkan? Ya, monggo. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keras. Wala yasihu lan ora sah apa dinikayakan nikah illa biwaliyin kejaba lan wali wa syahidai adlin lan sisi loro kang adil. Wa yahtakiru lan butuh sapa alayu wali wa syahidani lan sisi loro illa sitati syaraita marang nanam pira-pira syarat al-islami yatana islam wal buluki lan balik wal akli lan duweni akal wal hurriyati lan merdeka wa dukurati lan lanang wal adilati lan adil illa annahu kejaba sak temene kelakuan iku layah takiru ora butuh apa nikahu dimiatin nikahe wadon dini illa islami waliyi marang islami wali wala nikahu amati lan ora butuh apa nikahe wadon amat illa adilati saiti marang adile Gusti wala yasihu adun nikahi illa biwaliyin wa sayyidai adilin akan nikah tidak sah kecuali dengan adanya wali dan dua saksi wa yaftakiru Sabun. Kita akan kita tanya nahwu sorofnya terkait dengan sebagai pertanggungjawaban bacaan yang tadi, mulai dari pertama Mas Zaki ya. Faslon mana tadi? Wala yasihu. Wala yasihu wawunya kalimah apa? huruf Kalimah huruf. Huruf apa? harful istinaf. Nggih, la kalimah apa? huruf Kalimah huruf. Huruf apa? nafi Huruf nafi. Mas Zaki nafi napa ta? ora mboten tidak no Ora, mboten nggih, ngoten niku nafi nggih. Wala yasihu. Yasihu kalimah apa? yasihu kalimat fi'il Fi'il apa? mudhari Fi'il mudhari nggih. Yasihu fi'il mudhari. Jenengan kok tahu kalau itu fi'il mudhari? diawali huruf mudharaah Nggih. Diawali dengan huruf mudhari berarti fi'il mudhari. Yasihu niku fi'il mudhari beri'rab rafa sebab sapi dari ambil nasab dan ambil jasm fi'ilnya maklum apa majhul? maklum Fi'il maklum merupakan fa'il kalau fi'il majhul. merupakan naibul fa'il Mas Zaki tolong disebutkan kalimah isim yang i'rabnya rafa apa saja? fa'il naibul fa'il mubtada khabarun mubtada khabaru inna wa qawatiha ismu kana wa qawatiha tawabi' lil marfu Nggih, tawabi ada berapa? 4 Sebutkan. na'at taukid ataf badal Nggih, pun kembali kepada yasihu tadi, fi'il maklum merupakan fa'il. Mana fa'il yang dirafa'kan? abdun nikahi Abdun nikahi. Abdun i'rabnya rafa karena menjadi fa'il. Nggih, rafa'nya ditandai dengan dhamma dhamma. Kenapa rafa'nya dhamma? karena isim mufrad Karena isim mufrad. Abdun nikahi, abdun dimudhofkan kepada an nikahi. Berarti an nikahi nama tarkibnya apa? Mudhof ilaih i'rabnya jar nya ditandai dengan kasroh Kenapa jernya kasroh? karena isim mufrad munsharif Karena isim mufrad munsharif nggih. Illa biwaliyin. Biwaliyin berapa kalimah? 2 Kalimah, 2 kalimah. Yang pertama ba kalimah apa? huruf Kalimah huruf. Nggih. Huruf apa? jar Huruf jar ngamalnya apa? mengajarkan kalimat isim Mengajarkan kalimat isim. Isim yang dijarkan mana? waliyin Waliyin jarnya ditandai dengan kasroh kenapa jarnya kasroh? karena isim mufrad munsharif Karena isim mufrad munsharif. Illa biwaliyin wa syahidai adlin. Mana? Wa syahidai adlin. Wawunya kalimah apa? Huruf apa? ataf Huruf atof. Matofnya mana? syahidai Nggih, matuf alaihnya mana? Waliyin. Matuf i'rabnya ikut matuf alaih. Nggih. Matuf alaih yang diikuti i'rabnya mana? Waliyin. I'rabnya apa? Jar. Berarti syahidai i'rabnya juga jar. Waliyin tadi jarnya ditandai dengan kasroh. Kalau syahidai jarnya ditandai dengan ya. Kok berbeda? Bisa menjelaskan?
Karena isim tasniyah. Karena waliyin karena syahidai isim tasniyah, sedangkan waliyin isim mufrad. Jadi maktuf dan maktuf alaih itu i'rabnya harus sama ya. I'rabnya harus sama, akan tapi alamat i'rabnya itu sesuai dengan keadaan kalimat masing-masing. Kalau waliyin tadi itu karena isim mufrad, maka alamat jernya kasroh. Sedangkan syahidai adlin karena dia isim tasniyah, maka alamat jernya bukan kasroh melainkan ya. Syahidai jernya ditandai dengan ya karena isim tasniyah. Nah, kalau isim tasniyah mestinya syahidai ini mana tulisannya? Di sini syahidai adlin. Mestinya kalau isim tasniyah syahidai ini ada nunnya. Bagaimana jenengan menjelaskan? Kok ini tidak ada nunnya? Dengan dibuang. Kenapa dibuang? Karena mudhof. Jadi isim itu kalau dimudhofkan maka nunnya isim tasniyah atau jamak mudzakkar salim. Kalau dimudhofkan maka nunnya harus dibuang. Wa syahidai adlin. Mudhofilahnya mana? Adlin. Mudhofilah i'rabnya jer. Adlin jernya ditandai dengan kasroh. Kenapa jernya kasroh? Karena isim mufrad munsharif. Lanjut. Wa yaftaqiru. Yaftaqiru kalimah apa? Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Nggih, Mas Zaki kok tahu kalau yaftaqiru itu fi'il mudhari', tandanya apa? Diawali dengan huruf mudhara'ah. Nggih. Huruf mudhara'ah ada berapa? 4. Ada 4, dikumpulkan dalam lafaz ana itu, nggih. Yaitu hamzah, nun, nggih, hamzah, nun, ya, ta. Jadi fi'il mudhari' itu mesti diawali dengan salah satu dari 4 huruf mudhara'ah itu. Hanya saja harus tahu jenengan, harus tahu kapan menggunakan ya, kapan menggunakan ta, hamzah ataupun nun. Nah, di sini yaftaqiru al-waliyu dia menggunakan ya. Ya. Kenapa menggunakan ya? Karena marfu'nya berupa mudzakkar ghaib. Kalau muannas taftaqiru menggunakan ta. Kalau muannasnya mukhatabah 1 Taftakirina. Kalau marfu'nya itu mutakallim wahdah aftakiru menggunakan hamzah. Kalau mutakalimnya itu marfu'nya mutakallim al-ghair naftakiru. Jadi harus sesuai. Nah, jenengan kalau sudah paham yang ini, ya jenengan nanti kalau melihat fi'il mudhari' jenengan akan tahu ini marfu'nya apa. Misalnya jenengan pujian Astaghfirullah menggunakan huruf mudhari'nya menggunakan hamzah, berarti menyimpan dhamir ana. Maknane astaghfiru nyuwun nyapura sapa ingsun. Nah, kalau marfu'nya itu nahnu berarti nastaghfiru. Nah, seperti itu ya. Untuk supaya ingat ya, supaya kita tetap ingat, maka ingatlah wazannya ya, wazan ya. Mari kita hafalkan bersama ya, wazan fi'il mudhari' ya, mulai dari mufrad ghaib. Monggo. Yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna taf'ulu taf'ulani yaf'ulna taf'ulu taf'ulani taf'uluna taf'ulina taf'ulani taf'ulna mutakallim af'ulu naf'ulu mutakallim af'ulu naf'ulu. Nggih, yaftaqiru fi'il mudhari'. Nggih. Mas Zaki, yaftaqiru i'rabnya apa? I'rabnya rafa. Sebab sepi dari amil jazm dan amil nasab. Nggih. Yaftaqiru fi'il maklum merofakkan fa'il. Fa'il yang dirofakkan mana? Al-waliyu. Al-waliyu rofaknya ditandai dengan dhammah. Wasyahidani. Mana? Wasyahidani wawunya kalimah huruf.
huruf apa? Atof. Huruf atof. Maktufnya mana? Syahidani. Asyahidani. Maktuf alaihnya mana? Al-waliyu. Al-waliyu. Maktuf i'rabnya ikut maktuf alaih. Al-waliyu tadi maktuf alaih yang diikuti beri'rab rofa. Nggih, berarti maktufnya asyahidani juga beri'rab rofa. Al-waliyu tadi rofanya ditandai dengan doma. Sedangkan asyahidani rofanya ditandai dengan alif. Kenapa berbeda? Karena isim tasniyah. Karena asyahidani isim tasniyah, sedangkan al-waliyu isim mufrad. Jadi maktuf dan maktuf alaih sekali lagi harus sama i'rabnya, akan tetapi alamat i'rabnya sesuai dengan keadaan kalimat masing-masing. Karena al-waliyu itu isim mufrad, maka rofaknya dhammah. Asyahidani karena isim tasniyah, maka rofaknya alif. Ya, jadi kemarin sudah dihafalkan tentang tanda-tanda i'rab ya, baik itu yang berupa harokat maupun berupa huruf. Mari kita lalar bersama-sama ya, mulai dari yang harokat kalimah isim ya. Monggo 3 2 1. Kalimah isim yang i'rabnya ditandai harokat ada 3, yaitu 1 isim mufrad, 2 jamak taksir, 3 jamak muannas salim. Isim mufrad dan jamak taksir rofaknya dhammah, nasabnya fathah, jernya kasroh, kecuali yang ghairu munsharif jernya fathah. Jamak muannas salim rofaknya dhammah, nasab dan jernya kasroh. Kalimah isim yang i'rabnya ditandai huruf ada 3, yaitu 1 isim tasniyah, 2 jamak mudzakkar salim, 3 asmaul khamsah. Isim tasniyah rofaknya alif, nasab dan jernya ya. Jamak mudzakkar salim rofaknya wawu, nasab dan jernya ya. Asmaul khamsah rofaknya wawu, nasabnya alif, jernya ya. Asmaul khamsah yaiku isim 5, abun akhun, amun fudun dan apalno. Itu kunci ya tentang tanda i'rab. Jangan mesti hafal sehingga tahu perbedaan mana yang tanda i'rabnya itu harokat, mana yang tanda i'rabnya itu huruf, sehingga ketika membaca al-waliyu wasyahidani itu jelas ya. Dah lanjut. Berikutnya ila sittati syara'ita. Ada berapa kalimat? 3. Yang pertama ila kalimah apa? Huruf. Kalimah huruf. Huruf apa? Jer. Huruf jer. Huruf jer ngamalnya apa? Mengejarkan kalimat isim. Mengejarkan kalimat isim. Mana kalimat isim yang dijerkan? Sitatin jernya ditandai dengan kasroh ya, sebab isim mufrad munsharif. Nggih, ila sitatin mestinya bertanwin, tapi tadi jenengan bacanya ila sitati syara'ita. Tanwinnya hilang. Kenapa? Karena mudhof. Jadi kalau dimudhofkan itu tidak boleh ada tanwin ya. Dimudhofkan. Mudhof ilahnya mana? Syara'ita mudhof ilaih. Mudhof ilaih i'rabnya jer. Syara'ita jernya ditandai dengan fathah. Mas Zaki, syara'ita itu kan jamak taksir. Biasanya jamak taksir itu jernya kasroh ya. Kali ini jenengan menjawab dengan PD fathah. Kenapa Mas Zaki? Karena isim ghairu munsharif. Mas Zaki kok tahu kalau itu isim ghairu munsharif? Ciri-cirinya apa? Setelah alif taksir ada 2 huruf. Jadi kalau ada jamak taksir, setelah alif taksir ada 2 huruf seperti syara'ita, masajida, ngoten niku, utawi 3 huruf ya, yang tengah mati seperti masakina ya. 2 pola ini adalah sighat muntahal jumu. Jadi sighat muntahal jumu ada 2 pola. Dua-duanya termasuk isim ghairu munsharif. Jadi isim ghairu munsharif itu variannya ada banyak sekali. Di antaranya adalah sighat muntahal jumu yang polanya ada 2 tadi. Nah, kita harus tahu bahwa jernya bukan kasroh, akan tapi
fathah. Seperti tadi sudah jenengan baca. Apa tadi? Isim mufrad dan jamak, taksir rofa'nya dhamma, nasabnya fathah, jernya kasroh, kecuali yang ghairu munsharif jernya fathah. Nah, isim ghairu munsharif itu dia termasuk yang punya kelainan. Jadi jer itu normalnya kasroh, akan tapi dia punya kelainan malah fathah. Begitu juga jamak muannats salim, dia punya kelainan pada i'rab nasab. Nasab itu normalnya fathah, tapi jamak muannats salim malah kasroh. Bagaimana tadi? Jamak muannats salim rofa'nya dhammah, nasab dan jernya kasroh. Nasab dan jernya sama kasroh. Di nasab normalnya fathah, dia malah kasroh. Jadi kalau jenengan misalnya mendoakan para leluhur ya, misalnya dibuat nasab misalnya aba ana wa ummahatina. Aba ana fathah nasabnya. Kenapa? Karena jamak taksir. Tapi wa ummahatina nasabnya bukan fathah tapi kasroh. Kenapa? Karena jamak muannats salim. Nah, yang semacam itu harus diperhatikan. Jadi ada perubahan-perubahan itu. Perubahan itu apa? I'rab itu perubahan akhir kalimat yang disebabkan oleh perbedaan amil yang masuk. Satu contoh misalnya kalau di sini itu yang ngaji yang sering di masjid itu diantaranya adalah Gus Ab. Gus Ab itu namanya siapa? Abu Bakar. Nah, kalau ditulis Arab ya Abu Bakrin. Misalnya Gus Ab dawuh pas ngaji itu, Gus Ab dawuh. Berarti qala Abu Bakrin. Karena tuntutannya fi'il qala ini adalah butuh fa'il merofakkan Abu Bakrin, berarti ada perubahan di situ. Abu ada wawu. Abu Bakrin. Ya, maka rofaknya dia wawu. Nah, terus jenengan derek ngaji temen niku. Sampeyan yo belum ngaji. Nggih, nderek. Sampeyan dolanan wong ngrungokne lho, ngrungokne lho. Sami itu ya ngrungokne sapa ingsun Abu Bakrin ing Gus Ab. Karena maf'ul bih tuntutannya ngambil, maka perubahannya alif Aba Bakrin. Terus mari ngaji salat jamaah sareng Gus Ab, jenengan ikut jamaah bermakmum kepada Gus Ab. Sholaitu khalfa Abi Bakrin. Sholaitu salat sapa ingsun khalfa Abi Bakrin ing dalem burine Gus Ab. Abi Bakrin menjadi jer, berubah menjadi ya. Kenapa? Karena tuntutan khalfa mudhof itu tuntutannya dia ke mudhof ilaih mengejirkan. Nah, perubahan jadi Abu Bakrin Aba terus Abi, perubahan dari wawu alif ya ini disebabkan oleh perbedaan amil yang masuk, mulai fi'il butuh fa'il, mulai fi'il butuh maf'ul bih, mulai apa tadi mudhof dia mengejirkan mudhof ilaih. Nah, seperti itu ya. Seperti yang saya contohkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya itu, mohon contoh-contoh yang simpel-simpel itu diingat-ingat, dihafalkan. Ya, semanten adik-adik, alhamdulillah jenengan sudah mengikuti pengajian pembelajaran ya nahwu shorof sekaligus praktek membaca kitab kuning. Ya, tidak banyak, hanya beberapa faslon ya. Hanya beberapa faslon. Mas Yahya dapat berapa faslon? 3 ya, 3 atau 4 faslon itu ya. Nah, itu dibuat contoh ya. Nanti kalau membaca faslon-faslon berikutnya, contohnya ya seperti itu. Nggih, pun. Alhamdulillah mugi sedaya bermanfaat. Amin.